Ajudan pukul kepala jurnalis. Kapolri minta maaf. Saya sangat menyesalkan. Kabar ajudannya memukul kepala wartawan sampai juga ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya cek dulu, karena saya baru mendengar dari link berita ini, kata Listio kepada tribunjateng.com, Minggu, 6 April 2025. Namun kalau benar itu terjadi, saya sangat menyesalkan kejadian tersebut, karena hubungan kita dengan teman-teman media sangat baik, tegas Listio. Kapolri mengatakan akan menelusuri informasi itu untuk ditindaklanjuti. Secara pribadi saya minta maaf terhadap insiden yang terjadi dan membuat tidak nyaman rekan-rekan media, kata Listio. Insiden kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini melibatkan seorang ajudan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kejadian tersebut berlangsung saat Kapolri meninjau arus balik Lebaran 2025 di Stasiun Tawang, Kota Semarang, pada Sabtu 5 April sore. Peristiwa bermula ketika Kapolri mendatangi salah satu penumpang yang duduk di kursi roda di dalam area stasiun. Sejumlah jurnalis dari berbagai media, termasuk pewarta foto dan tim humas dari sejumlah lembaga, tengah meliput dan mengambil gambar dari jarak yang wajar. Namun, situasi mendadak berubah tegang ketika salah satu ajudan Kapolri meminta para jurnalis untuk mundur. Bukan dengan permintaan halus, ajudan tersebut justru mendorong para jurnalis dan humas secara kasar. Merasa situasi tidak kondusif, seorang pewarta foto dari kantor berita Antara Foto, Magna Zaezar, memilih menjauh dan berpindah ke sekitar peron. Namun, ajudan yang sama justru mengejar Magna dan melakukan tindak kekerasan. Ia memukul kepala Magna dengan tangan. Tak hanya berhenti di situ, ajudan tersebut bahkan mengancam jurnalis lain yang berada di lokasi. Dengan nada tinggi dan sikap agresif, ia berkata, "Kalian pers, saya tempeleng satu-satu." Beberapa jurnalis lain juga melaporkan mengalami dorongan fisik dan intimidasi verbal. Salah seorang jurnalis perempuan bahkan mengaku nyaris dicekik oleh petugas yang sama. Menanggapi peristiwa ini, Pewarta Foto Indonesia, PFI, Semarang dan Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Semarang mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan ajudan Kapolri. Kejadian ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Pers. Ruang kerja kami dilanggar secara fisik dan psikologis, tegas Dana Kencana, Ketua PFI Semarang, Minggu, 6 April 2025. Hal senada disampaikan oleh Davi Yusuf, Ketua Divisi Advokasi AJI Semarang. Kami menuntut permintaan maaf terbuka dari pelaku dan mendesak institusi Polri untuk memberikan sanksi tegas. Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan menjadi budaya, tegasnya. Peristiwa kekerasan ini dinilai melanggar pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana. Karopenmas Difumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polri sangat menyesalkan jika memang insiden tersebut benar terjadi, di mana yang seharusnya bisa dihindari. Memang situasi di lapangan cukup ramai, namun seharusnya ada SOP yang mestinya bisa dijalankan tanpa tindakan secara fisik maupun verbal, katanya. Polri akan menyelidiki insiden tersebut, dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, tentu kami tidak akan segan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan YG berlaku. Saat ini kami sedang menanyakan kepada tim yang saat itu ada di lokasi, ujar Trunoyudo. Menurut dia, sebenarnya, pers merupakan mitra Polri yang harus saling bekerja sama. Kami berharap insiden ini tidak terulang dan kemitraan kami dengan pers akan terus kami jaga dan diperbaiki agar bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.